Akan melanjutkan pembahasan di kitab yang kemarin kita bahas. Ada banyak kitab yang saya bawa yang terkait Asmaul Husna. Ada nama kitab judulnya Asmaul Husna begitu tok. Ada Ma'rifatullahi bi asma'ihi, ada Sirru asma'ihi al-husna, dan macam-macam. Nah, ini yang saya bawa namanya Syajaratul Ma'arif. Ini pun banyak membahas Asmaul Husna. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas bahwa asma Allah yang asal, yang asli, yang pokok, yang utama, yang tidak ada yang bisa menandinginya. Asma Allah adalah nama Allah, ya Allah itu sendiri. Jumlahnya terbanyak terhitung di dalam Al-Quran, penyebutannya tersering oleh seluruh bumi, oleh seluruh manusia. Bahkan bukan hanya manusia, seluruh makhluk Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Seluruh makhluk Allah itu juga bertasbih menyebut asma Allah. Kemarin kita membacakan banyak sekali hadis. Salah satunya ini namanya ngulang, saya percepat ya. Bahwa kalau saya tanya detik ini, orang yang sedang mengucapkan kata-kata, mendengarkan kata-kata, kira-kira di seluruh bumi ini, di Indonesia, di Nederland, di Malaysia, di Belanda, di Jepang, di Qatar, di Saudi, orang yang sedang mengeluarkan kata-kata dan orang yang sedang menangkap, mendengarkan kata-kata, itu kira-kira sedikit atau banyak? Banyak atau banyak banget? Jumlahnya tak terhitung ya. Semuanya kulluhum dinaikkan ke langit, kemudian dikembalikan lagi ke bumi, hanya sebagai sampah. Hanya sebagai apa? Illa dzikrullah. Kecuali setiap ucapan yang di sana tersisip asma Allah. Lah itu tidak jadi sampah. Itu terus menjadi saksi sampai alam di mana alam bumi ini telah selesai, maka ucapan kita menyebut asma Allah itu masih terus menjadi saksi, alias itu menjadi tanaman amal soleh kita. Masih ingat ya kemarin itu orang hidup di dunia paling pol berapa tahun? Ya berapa? 80 ya, 90, 100 sudah jarang ya. Ada yang 200. Ameh ngopo nek 200 iki. Ya. Ya pol-pol 100 tahun. Ternyata kita paling pol hidup 100 tahun disuruh nyari bekal hidup di akhirat. Buat kehidupan di akhirat. Hidup cuman 100, nyari bekal. Bekal apa? Bekal hidup yang sangat panjang, yakni di akhirat. Berapa tahun kalau di akhirat? Masih ingat ya? Miliar, triliun, miliar, miliar, triliun, 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 triliun, miliar tahun. Maka panjang sekali kehidupan di sana. Lalu kalau setiap ucapan kita itu tidak ada sisipan zikir, terus sampah kabeh terus ngopo. Maka adanya kita kumpul seperti ini pentingnya adalah senantiasa mengenal, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, kemarin kita telah bahas lafaz Allah. Kemudian hari ini saya akan membahas lafaz nama Allah yang nomor 2 dan yang nomor 3, yakni Allahur Rahmanur Rahim. Berarti Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Arti kalau di Indonesiakan itu sama. Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi sebenarnya beda antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kenapa? Karena selalu seperti itu. Kalau peralihan bahasa itu kadang-kadang bahasa itu tidak menemukan wakil kata. Dikira sama gitu, pengasih lagi Maha Penyayang. Padahal beda antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Jangankan dari bahasa Arab di Indonesiakan, wong dari bahasa Jawa di Indonesiakan saja tidak nemu wakil katanya, tidak nemu terjemahan yang pas. Contohnya kunduran truk bahasa Indonesia apa? Sampai hari ini belum ketemu toh
Sejak kita pertemu kali ngaji kan saya tanya, kunduran truk bahasa Indonesianya apa? Belum ketemu. Tabrak depan, keserempet samping, terus naik kunduran. Sing pas itu kalau kunduran truk bahasa Indonesianya adalah apes. Aku malah bahasa Jawa itu. Wis pokoknya apalagi ini dari bahasa Arab ke Indonesia. Maka kata Ar-Rahman punya makna sendiri, kata Ar-Rahim pun punya makna sendiri. Di dalam Al-Quran, lafadz Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu terulang banyak sekali. Ini termasuk di bawah ratingnya, di bawah lafadz Allah. Nah, ini di dalam hitungan beberapa kitab di Fathur Rahman dan sebagainya terhitung. Ini lafadz Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu. Kalau jumlahnya lafadz Ar-Rahman itu terhitung 48 kali selama di Al-Quran. Kalau Ar-Rahim itu 34 kali diulang-ulangnya. Nah, apa perbedaannya? Kita mulai dengan lafadz Ar-Rahman dan lafadz Ar-Rahim yang ada di dalam Al-Quran. Kira-kira yang pertama ada dalam lafadz apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita dulu pas masih mondok itu kalau ngasih makna begini, bismillah miwiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani utai Allah iku dat kang moho welas asih marang sedaya kawulane ana ing donya. Jadi semua makhluk yang ada di dunia itu dikasihi, disayangi oleh Allah. Mau yang taat, mau yang maksiat, semuanya makan, semuanya bernafas. Betul? Nah, bayangkan, andaikan Allah itu tidak memiliki sifat Ar-Rahman, sekali kita maksiat, mandek nafasnya. Biar coba. Nah, itulah sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu berarti Allah pengasih, penyayang kepada seluruh makhluknya. Ar-Rahman awsa'u minar rahim, di sini disebutkan. Lafadz Ar-Rahman itu cakupannya lebih luas daripada lafadz apa? Ar-Rahim. Jadi semuanya itu dikasih, disayangi oleh Allah. Walaupun maksiat, walaupun kafir, walaupun tidak pernah baca Quran, itu semuanya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah sifat kasih sayang Allah yang dititipkan kepada hukum kausalitas atau hukum sebab akibat. Sapa wong nyambut gawe tenan ya dhek entuk akeh. Sapa wong sinau tenan ya dhek pinter. Nah itu. Dia dititipkan oleh hukum kausalitas, dititipkan oleh hukum sunatullah kalau jenengan biasa mendengar. Itu lafadz apa? Ar-Rahman. Maka ada orang yang tidak pernah sholat sama sekali, nggak pernah ngaji sama sekali, karena dia pinter bisnis, karena dia pinter dagang, karena dia memang pinter manajemen, menjadi orang yang kaya. Betul atau tidak? Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sehingga lafadz Ar-Rahman ini ada bisa juga menjadi sebuah jebakan bagi orang yang sedang diistidraj oleh Allah. Kadang-kadang sok ana wong ngomong kok ngene iki lho. Alah, ngopo salat ora salat yo. Awit wingi yo kiri-kiri wae yo. Ada orang bilang begitu. Tuh kok bosku ki lho sing duwe pabrik. Salat blas ndak pernah. Ngopo meneh maca Quran, boro-boro zikir, gelem ngaji blas sama sekali, tapi mobilnya banyak, rumahnya banyak, asetnya banyak, anaknya banyak, istrinya. Gini diterus-terus kemudian ini dongengan seperti ini ada di angkringan atau di kafe-kafe yang tak bertanggung jawab terus. Lah terus saya kira ngopo terus saya di salat. Dajal delok iki kae. Mbah-mbah sing adzan ae jaman cilik sprene adzan. Kere yo kere wae ngono. Kono sing ora tau salat, walah gampange ra karuan golek duit. Angop tok lho sak miliar. Ketika ini kemudian dilanjutkan dan tidak menemukan jawaban, saya tanya, bahaya menapa mboten? Apalagi untuk anak-anak muda kita. Ayo, nang, salat. Ya apa, Pak?
koncoku ora tau salat malah pinter. Naudzubillahi min. Ini harus ketemu jawaban. Maka cakupan Ar-Rahman memang mencangkup semuanya, termasuk orang-orang yang tidak menyembah Allah, bahkan orang-orang yang nantang sama Allah, itu pun oleh Allah Subhanahu wa taala dicakup dengan kasih sayang dari jalur napa? Ar-Rahman. Khusus orang-orang ini Ar-Rahmannya Allah sebagai jebakan, sebagai istidraj. Bisa panjenengan lihat surah An'am 44. Saya pernah terangkan di sini. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaab kulli syai'. Ketika seseorang itu sudah tidak mau atau memang benar-benar tidak mau diperingatkan oleh Allah, suruh sholat tidak mau, ngaji tidak mau, suruh baik tidak mau, pokoknya dia ngawur gitu saja. Kadang-kadang malah fatahna abwaab kulli syai', dibukakan pintu-pintu kesenangan. Betul atau tidak? Contoh ini. Ono karyawan malsunota, dapat duit enggak? Dapat duit. Ono manajer ngapusi, nah, dia rotok mambu-mambu preman begitu cara nyambut gawe ini. Dapat hasil enggak? Hasil. Terus pengusaha kata utangi rotok mumet, tahajud kata ora dikabul-kabulis, dukun. Nah, dukun. Sugih enggak? Nah, terus kemudian pejabat korupsi, cepat kaya enggak? Cepat kaya. Artis pasang susuk, irus, centrong, kendil. Pasange kabeh sak mutu-mutune. Laris enggak? Nah, ini namanya istidraj. Istidraj. Istidraj itu adalah seseorang diangkat lebih tinggi untuk dijatuhkan biar lebih seru. Buat siapa orang yang diistidraj? Adalah buat orang yang dia itu maksiatnya jalan, nikmat dari Allah tergelondor, nikmat dari Allah benar-benar mengalir, terutama kenikmatan duniawi. Ketika seseorang kenikmatan duniawi itu sedemikian lancar padahal dia nantang Gusti Allah, ora tau salat dan sebagainya, atau salat tapi dia sebenarnya juga maksiat sing ndak karu-karuan, ya, maka itu namanya nikmat bernama istidraj. Kok bisa dikasih kasih sayang seperti itu? Iya, lewat jalur napa? Ar-Rahman. Memang itu. Dan tadi saya sebutkan itu Al-Qur'an. Ono cah enom ketoke kok bojo randang-ndang ngantenan ngasih pusing. Wis ngene wae, Dik. Dewi nyelengi wae. Akhirnya LKM apa itu? Lamar keri meteng. Ya, karena wis kadung meteng ya bapakne, yo wis cepet-cepet. Oh, timbang isin. Oh. Nauzubillahi min, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai. Maka jangan sampai. Lah ini sifat Ar-Rahman. Ya, tentu kalau orang-orang bertakwa ya juga dapat Ar-Rahman. Orang-orang soleh juga dapat Ar-Rahman. Orang-orang yang taat juga dapat Ar-Rahman. Bahkan bukan hanya Ar-Rahmannya Allah, tapi juga Ar-Rahim. Inilah kenapa saat kita minum bukan hanya Bismillahirrahman, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillah. Ini hanya nyontoni tok kok. Nah, jadi Ar-Rahman itu ausa, lebih luas. Kalau Ar-Rahim itu spesial. Nah, Ar-Rahimi utawi Allah iku zat kang maha welas asih marang kawulane kang padha mukmin, utamane ana ing akhirat. Itu nek dulu pas kita ngaji. Kalau Ar-Rahim itu khusus spesial untuk hamba-hamba Allah yang mukmin, terutama di mana? Akhirat. Tadi berapa tahun di akhirat? Hah? Berarti kita ini dispesialkan. Ada masih kadang-kadang orang mikir begini, akhirat disuwi Pak Ustaz. Saiki nang donya iki lho, ora ndek duit. Bingung gitu, bayar utang piye. Begini Bapak Ibu rahimakumullah.
Saya kasih satu cerita. Cerita ini biar panjenengan paham. Ini ada korelasinya dengan apa yang sering dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu berkata bahwa orang-orang hidup di dunia adalah kanaumi, seperti orang tidur. Seperti orang apa? Tidur. Lalu kemudian ketika dia mati, fahuwa yaqadhatun, barulah dia bangun. Nah, jenengan biar paham tak kasih kisah. Kala itu Nabi Isa alaihissalam sedang berjalan di sebuah tempat. Ini agak ngulang-ngulang dikit, tidak apa-apa. Karena yang ngaji kitab tuh ngulang dikit, tambahi lagi, ngulang dikit, tambahi lagi, terus korelasi terus sampai lafaz Asmaul Husna yang terakhir apa? Asmaul Husna yang terakhir. As-Sabbur, yakni Allah yang Maha apa? Sabar. Jadi yang paling sabar ya Gusti Allah. Allah itu tiap hari dimaksiati. Ada orang yang nantang, ada orang yang tidak mau sholat, ada orang yang berzina, ada orang yang minum khamr dan sebagainya. Oleh Allah masih diberi umur, oleh Allah masih ditunggu taubatnya. As-Sabbur. Coba, nek sing dadi Tuhan itu bukan Gusti Allah pokoknya. Koncone dhewe. Dihianati sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, kira-kira teman kita itu masih ngasih kebaikan atau tidak? Heran. Untung yang jadi Tuhan itu siapa? Allah. Memiliki sifat apa? As-Sabbur. Kapan bahasan As-Sabbur? Ketoke 3 tahun kas. Saya lanjutkan. Ini kembali lagi ke Ar-Rahman. Nabi Isa alaihissalam itu sedang bergerak berjalan bersama para hawariyin atau hawariyun, yakni santri-santri beliau. Tiba-tiba santri-santri beliau itu mengatakan demikian, ya Nabi Allah, ini tempat sebuah lembah, banyak sekali tengkorak-tengkorak di sini. Kau berdoalah wahai Nabi Allah untuk dihidupkan salah satu dari mereka biar kami bertanya apa yang terjadi. Maka Nabi Isa kita tahu salah satu mukjizatnya adalah bisa menghidupkan orang mati. Doa Nabi Isa alaihissalam hidup salah satu dari mereka. Ternyata yang hidup adalah raja dari lembah tersebut. Raja itu namanya adalah, masih ingat yang kemarin tuh saya sudah ceritakan di sini. Balwan bin Hafs. Namanya siapa? Balwan bin Hafs. Tiap kali saya menceritakan seperti ini saya selalu sebutkan referensi kitabnya, itu tertulis dalam Ma'arifus Sadat nama kitabnya. Balwan bin Hafs. Balwan bin Hafs itu masih ingat ya namanya siapa tadi? Malah bakwan gitu. Balwan bin Hafs. Ditanya itu Raja Balwan bin Hafs sama Nabi Isa alaihissalam. Siapa engkau? Aku adalah Balwan bin Hafs. Siapa engkau? Aku adalah raja di tempat ini. Ceritakan tentang dirimu. Aku adalah raja di tempat ini, kata Balwan bin Hafs. Aku telah menjadi raja tidak kurang dari 1000 tahun. Aku telah memiliki tidak kurang dari ribuan tentara-tentara. Aku pernah saat hidup menaklukkan wilayah tidak kurang dari 1000 wilayah. Bahkan saat aku hidup, aku pernah menikah tidak kurang dari 1000 gadis. Ngeri toh. Terus ternyata begitu aku mati, kata Balwan bin Hafs, begitu aku mati semuanya hanya bagaikan mimpi. Jadi males untuk 1000 tahun uripe, Pak. Bu. Itu begitu mati kayak orang mimpi. Namanya orang mimpi, mimpinya dilelah rep-repen mana? Rep-repen sini apa namanya? Ketindian. Oh, itu loh sing ngimpi tapi koyo jerit-jerit tidak ada orang dengar itu loh. Apa di sini namanya? Ketindian. Itu kan kayak lama banget pas mimpi, betul enggak? Jerit-jerit tidak ada orang yang dengar, kita kayaknya di sebuah lorong yang panjang luar biasa. Begitu bangun seret, oh ternyata turu sore. Hanya waktunya
Kurang lebih begitu. Orang hidup di dunia itu bagaikan orang mimpi, bagaikan orang tidur. Kayaknya lama, begitu bangun kerasa kalau itu sangat 1000 tahun saja males. Kita paling pol berapa tahun? 100. Terus kaya ngopo cepete? 1000 istri saja ora kroso. Apalagi cuman berapa? Istiqomah Pak Ustaz. Apalagi cuman wis ora kroso blas. Di dunia itu sangat cepat. Sangat cepat. Jenengan sing dieling-eling bagian hidup yang terlalu cepat itu loh Pak. Jangan sing kon istri 1000 tadi itu, malah sing dieling-eling gue. Ini hidup itu sangat cepat. Tidak ada yang berkesan apapun, hanya males gitu dah. Ya Allah. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka Ar-Rahim karena adalah kasih sayang Allah di kehidupan setelah mati, yakni di akhirat. Yang berapa tahun tadi di akhirat? Miliar triliun tahun. Maka Ar-Rahim itu lebih spesial. Lebih apa? Spesial. Ya Allah. Lampu Pak, tahu dengan lampu kayak gini nih. Ini kurang lebih seperti gambaran Ar-Rahman. Semuanya kena. Ar-Rahman itu adalah jangkauannya untuk seluruh makhluk. Kasih sayang Allah yang menjangkau seluruh makhluk. Tapi kalau Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang spesial untuk orang mukmin, untuk orang mukmin. Nah, ini kalau lampu kayak gini ini bagaikan Ar-Rahman. Ini lampu kayaknya padang, Pak. Tapi begitu niki ibu-ibu meh nglebokke jarum nang dom untuk kesulitan ndak? Jarum kok ning dom ya? Benang di jarum. Selalu. Benang di jarum. Kan kesulitan toh, butuh di center. Maka untuk perkara-perkara detail, kita itu bukan hanya butuh Ar-Rahman, tapi juga butuh Ar-Rahim. Spesial, Ar-Rahim spesial. Ini perbedaan pertama. Kalau Ar-Rahman itu menjangkau semuanya, kalau Ar-Rahim ini spesial, istimewa. Dan terutama di kehidupan setelah mati, yakni di akhir. Ini Ar-Rahim. Kalau ada Ar-Rahim itu dipercepat di dunia, maka sifatnya persis seperti DP. DP itu apa? Uangmu muka. Masya Allah. Nah, ini pasti istimewa. Pasti apa? Istimewa. Hanya untuk orang mukmin. Hanya untuk orang mukmin. Kasih contoh wes. DP-nya seperti apa? Ya yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu sering Rasulullah SAW itu merasakan hal-hal luar biasa. Contoh pada saat beliau sedang persiapan untuk perang Khandaq, tiba-tiba ada seorang sahabat namanya sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir, dia bersama istrinya nyembelih kambing kecil. Ya, kambing kecil kalau bahasa Inggrisnya the cempe. Terus kemudian bisiki Rasulullah, ya Rasul, nanti malam engkau dengan beberapa sahabat engkau saja kami undang untuk ke rumah makan-makan. Ternyata Rasulullah SAW itu kan manusia yang paling oleh Allah Subhanahu Wa Taala dititipi sifat rahmatan lil. Manusia yang paling pengasih lagi penyayang kalau dalam kapasitas sebagai manusia siapa? Ya Rasulullah. Nggak pernah kepingin enak sendirian. Nggak pernah kepingin enak sendirian. Maka Rasulullah SAW itu memanggil begini, ya ahla Khandaq. Wahai seluruh orang yang sedang menggali Khandaq.
Jumlahnya ada yang mengatakan 300, ada yang mengatakan 1000 orang. Nanti malam kita mau dijamu sama sahabat ini loh, Jabir. Jabir langsung prabangan. Wedhus siji ngomong 1000. Oh, cempek mana ini piye? Maka ternyata begitu di malamnya semua berkumpul, Rasulullah berkata, tutupi itu pakai kain, silahkan suruh ngambil semuanya, semuanya bisa ngambil, semuanya makan, semuanya kenyang. Jabir yang dari awal bersama istrinya deg-degan konek kurang piye. Dan itu masih zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan GoFood mana? Kurang-kurang cepat. Piye. Ternyata cukup. Dan setelah selesai Rasulullah sambil tersenyum mengatakan, wahai Jabir, sekarang untuk bagian aku dan kamu. Ternyata begitu dibuka masih utuh. Loh, kok masih utuh? Kau jangan heran kalau Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang spesial. Ini sebenarnya DP ketika di mana? Akhirat. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena orang di akhirat itu enak banget. Lihat di surah Waqiah. Ada banyak sekali bahasa. Ada bahasa surga itu muttaqiina. Gimana? Muttaqiina ala sururim yatufu alaihim wildanum mukhallatun. Terus masih banyak. Dan ada bahasa ada fakihah, ada bahasa, terlalu banyak bahasa yang disampaikan di dalam Al-Quran tentang surga itu. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dalam memberikan makna keterangan dalam surah Waqiah, orang di surga itu kalau kerentek apa gitu langsung di depannya. Bahkan kalau ada burung terbang gitu terus kerentek langsung wis nang ngarepe dalam kondisi wis penyetan. Maksudnya sudah siap saji. Dan RSSSSS-nya surga, RSS itu apa? Rumah sangat sederhana sehingga sulit selonjor. Tapi kalau itu di surga, besar itu Pak. Ya, besar. Pembantunya saja tidak kurang dari 800 pembantu. Itu RSSSS-nya. Yang paling minim. Alhasil kalau ada orang soleh, terus kemudian diberikan kemudahan di dunia, dan itu berdasarkan ibadah-ibadahnya, ketakwaannya, maka itu namanya jalur ar-rahim yang semestinya mau diberikan di surga, di DP di mana? Understand? Cetra? Ini perbedaan Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Jadi kalau Ar-Rahman itu semuanya kena, kalau Ar-Rahim apa? Spesial, hanya untuk orang mukmin, terutama di mana? Akhirat. Ada bahkan sebagian hamba-hamba Allah yang benar-benar tidak kepingin kalau Ar-Rahimnya itu terlalu banyak diambil di dunia. Khawatir kenapa? Khawatir ngurangi yang di sana. Banyak sekali yang seperti itu. Nah, ada sekian contoh misalkan ya. Contoh-contoh di mana orang berdoa kemudian mustajab, berdoa kemudian mustajab, akhirnya ya Allah, jangan sampai semuanya dikasihkan di dunia ya Allah. Di dunia itu tidak begitu panjang, tidak begitu istimewa. Biarkan saya semuanya di akhirat saja. Ada hamba-hamba Allah yang model seperti itu. Itu sah-sah saja. Nah, kembali lagi ke Ar-Rahman Ar-Rahim. Pembedaan pertama sudah jelas ya, kalau Ar-Rahman itu mencakup semuanya, kalau Ar-Rahim itu tapi dia apa? Spesial. Oke, sekarang perbedaan yang nomor 2. Perbedaan nomor 2. Perbedaan nomor 2, kalau Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang dititipkan melalui hukum alam semesta atau hukum sebab akibat, hukum sunnatullah. Ya, hukum sunnatullah itu siapa yang kerja lebih pintar, lebih banyak, lebih sungguh-sungguh ya secara syariat, ya dia akan dapat lebih banyak dibanding yang malesan gitu, namanya sunatullah.
Kalau Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah yang bisa dibilang langsung tanpa kadang-kadang ada sebab akibat. Contoh, harusnya yang namanya sebab akibat itu api itu sifatnya apa? Membakar. Betul atau tidak? Api itu sifatnya apa? Membakar. Tapi ada enggak api yang tidak membakar? Ada. Apinya siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam. Qul ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, kau jadilah dingin. Kata Allah langsung kepada api. Lah ini langsung. Jadi kalau kasih sayang Ar-Rahman itu dilewatkan hukum sebab akibat, kalau Ar-Rahim itu seringnya langsung. Namanya juga spesial, langsung bosi sing ngeki. Spesial dah. Spesial. Nah, kira-kira mana? Kita milih Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Ar-Rahman Rahim, jelas. Ar-Rahmanir Rahim. Jelas. Dari situlah kenapa pada saat kita mau minum doanya Bismillahirrahmanirrahim. Nyontoni tok niki. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kasih contoh lain lagi. Pernah dengar kisahnya Nabi Musa alaihis salam. Nabi Musa itu mukjizatnya apa? Tongkat ya, tongkat. Bisa menjadi apa? Ular. Bisa menjadi ular. Kala kemudian Nabi Musa alaihissalam menghadap kepada para penyihirnya Fir'aun, para penyihir Fir'aun itu dikumpulkan dengan membawa tali. Betul gitu ya ceritanya? Membawa apa? Tali. Saat membawa tali, kemudian siapa ini yang lebih dahulu? Ternyata yang lebih dahulu adalah siapa? Nah, para penyihir Fir'aun itu. Para penyihir Fir'aun itu tali-tali langsung menjadi ular. Begitu terus kemudian pas jadwalnya Nabi Musa alaihissalam itu tongkat menjadi ular, maka para penyihir Fir'aun itu bilang begini, mahadis sihr. Kalau ini tidak ada dalam ilmu kami. Ini di luar teori sihir manapun. Iki ora gaweane manusa. Ini kekuatannya bukan kekuatan mau setinggi apapun dalam ilmu dunia persihiran, nggak ada. Maka plek langsung penyihir-penyihirnya Firaun itu semuanya mukmin hanya karena takut kepada siapa? Firaun, maka ditutupi kemukminannya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahasa gampangan yang ngomong, nah iki mau ilmu setinggi apapun nggak ada ini dalam teori persihiran. Jadi ilmu sihir itu kan sebuah ilmu yang biasa di kalangan para penyihir, tapi luar biasa di kalangan orang awam. Lainnya orang awam ya tidak bisa membedakan. Tapi kalau para penyihir mau setinggi apapun, kalau ngelihat tongkatnya Nabi Musa yang jadi ular, ini tidak ada dalam ilmu sihir manapun. Ini pasti dari zat yang tidak ada pada ilmu manapun, yaitulah zat Tuhan Allah Subhanahu ketika mukmin. Paham ya? Jadi kalau para penyihir itu mereka bisa ngerubah tali menjadi ular karena memang dengan sekian rentetan ilmu sihir. Paham ya? Tadi sudah saya sampaikan siapa melakukan ini jadinya begitu. Wong dukun itu bisa nyantet toh. Betul kan? Kenapa kok bisa seperti itu? Ini bagian jalur ar-Rahman. Sapa wong sing nglakoni sesuatu dia mendapatkan sesuatu. Para penyihir Fir'aun itu dia tadinya tali bisa menjadi apa tadi? Ular, itu jalur ar-Rahman. Tapi begitu ngelihat tongkatnya Nabi Musa menjadi ular, kalau ini tidak ada dalam teori manapun. Ini langsung dari Allah seketika mukmin. Understand ya? Di luar hal biasa. Pokoknya hal yang sangat luar biasa. Kalau bagi orang awam sama-sama luar biasa. Kalau bagi orang awam, kita ngelihat ada orang
terus kemudian cuma nangarap komputer tok sugih ngono tuh bingung. Luar biasa. Padahal itu ilmu dari teman-temannya yang sama-sama ahli komputer ya, sama-sama ahli komputer dan podo dene sugih kan hal biasa, betul nggak? Itu ada dalam teori mereka. Tapi yang luar biasa itu kalau ada orang misalkan dia apa-apa ndak punya, biasa-biasa saja, mangan yo angel dan sebagainya, tapi anake apal Quran kabeh, ngangkat wong tuane kaji gampang, umroh gampang. Lah itu cop-copan dari siapa? Allah. Jalur ar-rahim. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi Pak Pur rahimakumullah, ar-rahim itu sifatnya adalah, ini nomor 3 ya, perbedaan nomor 3. Tadi sudah nomor 2 ya. Nomor pertama apa tadi, masih ingat? Ar-Rahman itu lebih luas, Ar-Rahim itu lebih spesial. Nomor 2, Ar-Rahman itu adalah dititipkan ke hukum sunnatum ya. Kalau Ar-Rahim itu langsung dari siapa? Allah. Kemudian sekarang yang nomor 3. Apa itu perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahman, ini biar lebih gamblang, itu beda banget dengan Ar-Rahim. Kenapa? Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan cerita aja dulu lah. Cerita dulu biar jenengan paham. Kenapa sih Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu sama-sama penting. Jangan sampai mengatakan saya Ar-Rahim saja. Nek panjenengan Ar-Rahim saja berarti nek dong pas nyambut gawe ora hasil ora kena grundel. Betul kan? Nek dong pas sinau ora paham-paham ora kena grundel. Kayak mbak-mbak santri ngapal ke Quran tiap dino ora tahu paham-paham ora kena grundel. Kenapa? Ar-Rahman itu ya begini, ini kalau saya jatuhkan bisa turun ke bawah. Itu hukum kausalitas, setiap hukum-hukum yang alam semesta ini adalah sebenarnya kasih sayang Allah, gitu. Termasuk ini namanya yang jatuh ke bawah namanya apa? Gravitasi. Lah terus saya Ar-Rahim saja lah mabur apa piye? Paham enggak? Berarti Ar-Rahman juga penting atau tidak? Penting. Bisanya setiap yang ada di bumi ini kan semuanya dijangkau oleh Ar-Rahmannya Allah. Saya ulangi, setiap yang di bumi ini semuanya dijangkau oleh Ar-Rahmannya Allah. Setiap hukum alam semesta ini adalah kebaikan Allah lewat jalur Ar-Rahman. Termasuk hukum yang jatuh tadi apa namanya? Gravitasi. Lah kalau ada orang, saya Ar-Rahim saja, berarti dia nggak kena hukum gravitasi, ngelayang apa piye? Paham ya? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dari situlah saat kita memulai segala sesuatu selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim biar komplit. Kerja kita ya dapat hasil sebagai hadiah dari kita ikhtiar. Lu kok hasilnya berkah, hasilnya cukup, hasilnya kenangguin, ya mungkin itu jalur Ar-Rahim. Jadi Rahmanirrahim. Sampai-sampai Rasulullah bilang demikian loh. Kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ay fahuwa aqta, ay maqtu'ul barakah. Siapa orang yang memulai segala sesuatu yang baik kok tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka fahuwa abtar, dia terputus dari keberkahan. Terputus dari kebaikan yang penuh, terputus dari keberkahan. Keberkahan itu apa? Ziyadatul khair thumma sa'adah was sa'adah, atau ziyadatul khair thumma al khair thumma al khair. Keberkahan adalah kebaikan yang terus berlipat ganda, kebahagiaan yang terus berlipat ganda, yang terus menerus itu namanya berkah. Padat lah, padat. Lah kalau segala sesuatu tidak dikasih bismillah, ya, tidak dikasih bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus dari keberkahan. Nek terputus dari keberkahan, kuwi kaya robot. Maksudnya nggak ada apa-apanya. Ora ono ganjarane, ora ono. Tapi begitu bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Ini kalau di sini ternyata ada bakteri dan sebagainya, disebut asma Allah di sana, disebut sama asma Allah yang Rahman Ar-Rahim dan sebagainya. Boleh jadi Allah justru menjadikan sesuatu yang bahaya itu malah bermanfaat, bisa jadi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Nah, maka jangan sampai pernah lupa tiap kali melakukan apa-apa selalu baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini saya punya satu lagi kitab saya baca. Nah, ada satu kisah biar panjenengan paham saya sebelum menyebutkan perbedaan yang nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya anna imra'atan kana laha zawjun munafiqun wa kanat taqul ala kulli syai'in min qawlin aw fi'lin bismillahirrahmanirrahim. Ila hadhi. Di sini dikisahkan zaman dahulu itu ada seorang wanita yang sholihah. Ya, sholihah nek sholihah banget nih pripun? Sholihah. Tapi laha zaujun munafiqun. Suaminya itu munafik. Suaminya itu apa? Munafik. Yus paling gampang mungkin yus ahli maksiat gitu ya. Fasik, preman atau apalah pokoknya begitu. Singkat cerita, kanat taqulu ala kulli syai'in min qaulin wa fi'lin bismillahirrahmanirrahim. Si istri yang solihah tadi itu tiap kali melakukan sesuatu, tiap kali mengucapkan sesuatu tidak pernah lalai, dia selalu mengatakan yang pertama kali sebagai passwordnya Bismillahirrahmanirrahim sampai suaminya itu geding apa tuh ya? Sengit. Geding is bahasa Jawa, kalau lagi bahasa Indonesia ini sengit. Ya bahasa Indonesia serik. Geding. Terganggu, terusik. Kamu kok dikit-dikit bismillahirrahmanirrahim, dikit-dikit bismillahirrahmanirrahim. Memang ada apa toh? Karena ini istri solehah, tidak mendebat suami, dia hanya diam. Kadang-kadang istri solehah zaman sekarang itu nek akeh ngaji ngono kae, wis paham terus kemudian pas iki kok ngopo to? Bu kok ngene? Bapak ki jan ra tau ngaji ya. Ngono langsung kok. Betul atau tidak? Nah. Padahal sudah saat diteruskan. Maksudnya begini Bapak Ibu rahimakumullah. Setiap kali bahwa menyampaikan kebaikan adalah baik, tapi kalau itu digunakan, sebuah ilmu itu digunakan untuk menghasilkan maksiat, jatuhnya buruk juga. Salah satu kemaksiatan yang paling tidak kerasa adalah seorang istri yang berengkelan kepada siapa? Suami. Berengkelan bahasa Indonesia ini apa maneh? Ya gitu. Tapi seorang suami yang baik adalah seorang suami yang luas memaafkannya. Alhamdulillah. Sebagaimana panjenengan sering saya katakan ya, seorang suami yang baik adalah suami yang banyak memberi. Iki lebih kayak duit ijek berata saya tak tambah Itu suami yang baik. Lah kok kayane kok kalunge wis dadi elek temen ya tak tekon sing anyar ngono karo kuwi. Masyaallah duit kok sithik men tak kae meneh. Suami yang napa? Baik adalah yang banyak memberi. Dan istri yang baik adalah yang tidak banyak meminta. Cetra? Tentu ini nasihat untuk masing-masing. Nasihat untuk siapa? Masing-masing. Orang terus akhirnya saling menuntut. Jangan saling menuntut. Misalkan saya bilang, suami yang baik adalah suami yang banyak memberi kepada istri. Langsung, rungok kayak Mas. Sedangkan istri yang baik adalah yang tidak banyak meminta. Kayak buka kupingnya. Bukan begitu. Kalau sampean sebagai suami, panjenengan sebagai suami, nasihat sebagai suami adalah banyak memberi. Masuklah ke dalam itu nasihat. Cetak? Kalau kemudian sampean sebagai istri, panjenengan sebagai istri, nasihatnya adalah jangan banyak meminta, masukkan ke dalam, jangan buat nuntut suami. Nuntutlah diri siapa? Sendiri, sebagaimana tadi suami pun nuntut diri sendiri. Saya sebagai suami harus banyak memberi. Nek wis padha dene ngajine enak. Maka idealnya nek ngaji seperti ini adalah tetap suami istri bareng. Sepakat? Nah, kalau jomblo gimana? Turut bela sungkawa.
turut apa? Bela sungkawa. Ini sudah meh kiamat barang kok itu jomblo. Ya, semoga menjadi jomblo yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, terus mungkin aja semoga menjadi jomblo yang istiqomah. Istiqomah. Nah, ini penorangan tuh. Jadi Pak Wendy kalau ngaji malam itu ya rotok diguyoni sidik gitu ya. Baik, kita kembali ke cerita ini. Singkat cerita kemudian sang istri itu tiap kali melakukan selalu bismillah sehingga membuat suaminya itu bising. Suaminya itu terganggu dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillahirrahmanirrahim. Sampai satu ketika sang suami kemudian ngetes. Nah, ngetes. Gini aja wis. Nanti istri saya kasih uang. Kasih uang. Dia sudah punya rencana sang suami. Uang itu disuruh dimasukkan ke dalam kotak, ya, berangkas lah kalau zaman sekarang. Kemudian kotak itu dimasukkan ke dalam lemari. Kotak dimasukkan ke dalam apa? Lemari. Nah, dikunci. Jeret. Sang istri kemudian tidur, ya. Sang istri kemudian tidur. Ini sama suami itu diambil. Dibuka lemarinya, kotaknya diambil, uangnya diambil dulu, kotaknya dibuang. Fil bi'ri, fi bi'rin fi darihi. Bi'rin itu artinya apa? Sumur, di sumur di rumahnya. Kotaknya dibuang di sumur, uangnya di kantong. Terus singkat cerita di sini disebutkan tsumma talabaha minha faja'at ila mahaliha wa qalat bismillahirrahmanirrahim. Pagi-pagi sang suami bilang begini, "Dek, mana uang yang tadi malam?" Dia tidak tahu apa-apa. Tulus, ya, polos. Wis pokoknya surang ngerti apa-apa. Buka lemari, bismillahirrahmanirrahim. Di sini disebutkan fa'amarallahu ta'ala Jibrila. Allah memerintah siapa? Malaikat Jibril ayang zila untuk turun ke sumur wa yu'idus sarrah ila makaniha, mengambil kotak itu dimasukkan secara cepat ke dalam lemari kembali. Terus kemudian uangnya juga dikembalikan di situ. Begitu dibuka itu kotaknya ada, kotaknya dibuka uangnya utuh. Berkah orang baca napa? Bismillahirrahmanirrahim. Gue bengi dijajal, Pak. Ya Allah. Fata'ajjaba zawjuha wa taba ilallahi ta'ala. Kemudian suaminya itu kagum, bertaubatlah kepada Allah sebagaimana doa seorang istri selama ini. Jadi ternyata selama ini istri itu sabar ndongake suami muga-muga taubat dari maksiatnya, dari munafiknya. Nah, wasilah taubatnya adalah kisah yang terakhir ini. Ada hikmah? Ada pelajaran? Nah, kalau kita kaitkan dengan yang hari ini sedang kita bahas, bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim yang dibawa oleh si istri tadi itu komplit. Kalau pakai Ar-Rahim tok, maka pasti tidak ada istilah membuka pintu. Karena bisanya ngelihat ada kotak tetap harus membuka pintu lemah, harus ada berdiri dan sebagainya. Maka tetap pakai Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman tok dibuka biasa, terus kemudian begitu dibuka kotaknya belum tentu ada. Kalau kotaknya ada dibuka belum tentu ada. Maka komplitnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Cetra wila-wila. Sehingga saya punya teman mu'alaf itu, dia bilang begini, saya itu heran sama orang Islam. Tiap kali ngapain gitu selalu ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersin alhamdulillahirabbil alamin, kan begitu ya? Ya. Ada musibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Terus kemudian semuanya ada doanya. Kok kami kok enggak ada? Akhirnya saya kepingin penasaran dan masuk Islam. Maka kita yang sudah Islam
Kok kemudian baca bismillah kok nang lisan tok? Iman. Maka mulai hari ini kalau saat kita baca bismillahirrahmanirrahim, sudah paham apa maknanya. Ar-Rahman itu berarti kasih sayang Allah yang dititipkan melalui apa tadi? Hukum sunnah atau siapa menjatuhkan sesuatu ya jatuh, siapa kerja ya dapat uang, itu namanya sifat apa? Ar-Rahman. Terus kemudian keajaiban di balik itu, tambahan-tambahan di balik itu yang merupakan DP dari mana? Akhirat, itu namanya sifat Ar-Rahim. Berarti besok lagi nek pas panjenengan makan saja, makan tadi sudah tak contohnya, minum tak contohnya pisan malah wis bismillahirrahmanirrahim. Contohnya ping 15 entek. Maka bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman berfungsi bahwa air ini adalah mineral. Ya, air mineral akan secara sunnatullah, secara hukum alam, ya ini banyak dokter di sini, berfungsi untuk tubuh begini dan begitu. Betul kan? Kemudian kenapa bukan hanya bismillahirrahman tapi sekaligus bismillahirrahmanirrahim? Maka ketika saya menyebut asma ar-rahim, bagaimana air ini bukan hanya akan mengaliri tubuh, tapi juga menjadi sebuah kelancaran urusan akhirat. Setelah saya minum, maka tergerakkan badan ini bukan hanya untuk riwa-riwi di rumah, tapi juga riwa-riwi rumah ke masjid. Ar-Rahmanir. Setelah Sallallahu ala Nabi Muhammad. Oh, itulah Ar-Rahmanir-Rahim. Sama pentingnya, wis pokoknya sama pentingnya. Yang nomor 3, perbedaan yang nomor 3. Tapi saya tanya dulu, ini masih berapa menit? Jam 9 loh, tadi kita mulai jam 8. Pas 1 jam ya. Dikit lagi tidak apa-apa ya? Ikhlas? Nah, sebelum. Yang nomor 3, perbedaan nomor 3. Di perbedaan yang nomor 3, kalau Ar-Rahman itu lebih mudah terprediksi hasilnya. Kalau Ar-Rahim hasilnya itu benar-benar min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib. Kalau ada orang kerjanya kontraktor terus kemudian bisa haji, bisa umroh, ya wajar, itu jalur Ar-Rahman. Tapi ono wong ya Allah macul paling dapatnya cuman berapa? 50.000, 30.000 nggo gawe mangan. Kadang-kadang ya cukup, kadang enggak. Tapi kenyataannya satu keluarga bisa haji bareng. Bisa. Ada atau tidak? Mana? Itu Ar-Rahim. Tak terprediksi. Contoh ya. Pokoknya kalau Ar-Rahman itu prediksinya masih bisa dianalisa. Masih bisa modal segini nanti hasilnya segini, itu Ar-Rahman. Ya sesuai ilmu manajemen lah. Siapa yang S1, S2 sama S3 tentu berbeda. Asal jangan sombong. S4 kok terus sombong. Kayak gini tonggo saya itu YouTube itu S1 kulkas ora sombong kok. Nah, itu pokoknya strata-strata keilmuan, strata-strata jaringan dan sebagainya. Kalau Ar-Rahman itu pokoknya bisa diprediksi, bisa. Walaupun tetap nanti hasil itu rahasianya siapa? Allah. Lah kalau Ar-Rahim benar-benar tidak terprediksi, Pak. Ya Allah, benar-benar tidak prediksi. Anak itu tukang macul ora iso ngaji, lho kok hafal Quran. Tak terprediksi. Terus yang tadi saya kasih contoh, orang-orang Demak itu loh. Orang-orang Demak yang baru ini. Itu beberapa tahun yang lalu saya dapat kisah ini kisah yang sering diulang-ulang. Ya, jenengan pernah dengar namanya Habib Ja'far Al-Kaf itu ya, Habib Ja'far Al-Kaf yang secara zahir itu memang agak nyeleneh, tapi beliau itu nek ndonga sak ndonga-ndonga niki Masya Allah luar biasa.
Satu ketika beliau ke daerah Demak yang banjir sih tidak karu-karuan. Banjir tidak karuan. Nah, banyak orang tidak punya di sana itu, banyak orang tidak punya. Tiba-tiba beliau duduk, terus kemudian muga-muga iki kabeh wong daerah kene bisa kaji sak keluarga. Kalau orang yang memang punya hormat kepada orang alim, orang yang naruh rasa mahabbah kepada keturunan Nabi, dia langsung amin gitu saja. Dan hari ini terbukti. Itu Demak kan nggak ada yang prediksi mau dijadikan jalan tol. Beberapa tahun yang lalu kan pemerintah aja belum prediksi. Sekarang jadi jalan tol dan banyak sekali orang yang daerah situ yang bisa haji seluruh keluarga. Mungkin sing biyen amine paling banter-banter kuwi. Buat makan aja sulit kan. Nah kan jalur ar-rahim itu min haitsu terus gimana ini kita bisa mendapatkan Ar-Rahman Ar-Rahim? Ya pasti yang pertama adalah memohon dengan sering membaca nama Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang nomor 2, ikhtiar nomor 2 adalah kalau Ar-Rahman itu adalah takwa yang takwanya itu takwa bersifat general atau umum ya. Sapa wonge jujur mesti beda dengan orang yang ngapusi dalam dunia kerja. Betul atau? Betul kan? Siapa orang yang ulet tentu beda dengan orang yang malas. Ini Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim selain jujur, selain ulet, dilalah seneng sholat, seneng sedekah. Ini mesti istimewa. Mesti istimewa. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Selain jujur, selain ulet, selain pintar manajemen, Masya Allah malamnya buat tahajud, uangnya sering buat sedekah, dia senang memberikan kepada orang tuanya, dia baik kepada sedulurnya, ini mesti istimewa. Karena kata-kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu apa? Nah, itu yang saya bahas. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah ngasih rezeki min haitsu la yahtasib. Kata-kata min haitsu la yahtasib itu sedikitnya ada 4 atau ada 5. Wah, ini malah dari doa ini. Min haitsu la yahtasib itu artinya apa tadi? Apa? Tidak apa? Terduga-duga. Tidak terkira-kira, tidak terhingga. Oke, paham ya? Apanya yang tidak terduga-duga, apanya yang tidak terkira-kira, apanya yang tidak terhingga, setidaknya ada 4. Yang tidak terduga-duga, tidak terkira, tidak terhingga adalah jumlahnya. Pertama apa? Jumlah. Tidak terhingga. Allah itu ngasih, Masya Allah, tak terhingga. Untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa tadi itu saya sampaikan. Untuk orang yang bertakwa. Selain jujur, selain amanah, dia senang sholat, senang sedekah. Mesti rezekinya tidak terhingga, tidak terkira-kira jumlahnya. Nomor 2 adalah tidak terhingga, tidak terkira-kira berupanya. Berupa apa? Ada jutaan orang yang dia itu luar biasa kerja, duitnya oke, barang duitnya oke, entek nggo gawe berobat. Tapi ada orang yang Allah kasih keberkahan ya, dilalah diparingi sehat, lek sehat niku ringan nggo gawe ibadah. Ini Pak tak terhingga berupa apanya. Sehingga tidak selalu berupa rupiah, betul atau tidak? Ini bisa lebih mahal dari rupiah. Kalau ada orang sehat dan sehatnya buat berjuangi masjid, sehat dan sehatnya itu buat mikir ke majelis taklim, sehat dan sehatnya itu buat amal soleh, sehat dan sehatnya itu buat ngibadah. Ini lebih dari rupiah, betul? Nah, ini berarti tidak terkira berupanya, berupa atau bentuknya apa.
Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya percepat wis nek kakek contoh nanti tidak selesai-selesai. Nah. Nomor 3, tidak terkira, tidak terhingga waktunya. Napa? Waktu. Ya Allah Pak, saya ini mondok nggak terlalu lama lah. Paling sekitar 17 tahun dulu itu mondok. Hari ini itu atas izin Allah banyak sekali dari wali santri dari sekian banyak pondok yang memiliki keluhan-keluhan tentang santrinya tidak kerasan lah, gudigen lah, punya masalah dengan teman dan sebagainya sehingga pengen mundur dan sebagainya. Alhamdulillah saya dipercaya untuk dimintai sharing, mintai tolong. Kalau ada anak nggak kerasan mondok, tak analisa ini orang kerasannya. Saya dengan bertanya beberapa pertanyaan kepada orang tuanya, sebentar, oh ini tidak kerasanya karena ini, lakukan ini, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah banyak yang pulang lagi ke pondok, mau itu pondok yang salaf maupun yang pondok modern. Jadi jenengan kalau di sini ada wali santri kira-kira pusing banget karuane, ya Allah wis pindah ping piro to ya. Atau kadang-kadang nganter pondok anake diantarin pondok wong tuane urung tekan omah, anake tekan omah dhisik. Ya Allah. Ini hanya dengan beberapa pertanyaan nanti nampak ada mulai yang kadang-kadang pertanyaannya cuman gini, gimana ya Ustaz? Anak saya tuh enggak kerasan ya, kenapa? Ini setelah sekitar 2 tahun ini sering sekali nelpon, sekali minta pulang, sekali. Saya cuman bertanya seperti ini. Di rumah dikasih fasilitas enggak? Enggak Pak Ustaz, enggak. Ya, enggak. Jenengan kalau malam gimana? Apa yang dilakukan? Kelingan enggak sama anak? Ya kelingan. Biasanya pas kelingan ya biasanya cerita karo bapak dan sebagainya. Enggak. Setelah itu apa? Setelah itu, oh ya gini Pak Bu. Orang tua sama anak, ini intermezzo ya. Orang tua sama anak itu satu jiwa. Ketika panjenengan ngangeni, gondeli, naleni jiwanya, ini anak di pondok gusar ini, dia langsung kelingan, dia langsung rasanya tidak enak, mesti pengen pulang ini. Terus gimana? Kangennya itu harus jadi doa, jangan kangen hanya jadi cerita. Paham? Dilakukan kerasan. Ada sing simpel-simpel mana? Ini anak kalau kemarin setelah pulang kok tidak mau berangkat lagi, saya tinggal bilang, lah di rumah dikasih apa? Di rumah itu ya mumpung lang omah ya makan, terus kemudian jalan-jalan. Jelas itu jawabannya. Wong nang omah kei HP, kei duit abang-abang, nang pondok kok ora kei apa-apa, ya jelas milih lah anak itu. Maka paham atau tidak? Solusinya gampang, solusinya simpel. Solusinya apa? Simpel, solusinya adalah neng omah kalau pada saat di rumah jangan kasih fasilitas apa-apa, banyak saja diperintah-perintah. Tukoki lengo, tukoki lombok. Begitu berangkat ke pondok, ya mirah. Kasih uang mirah, kerasan nanti. Ya kerasan. Itu namanya kasih sayang Allah jalur apa? Ar-Rahman. Jalur Ar-Rahimnya Pak, Bu, jalur Ar-Rahimnya adalah jenengan ngimbangi apa yang dilakukan oleh anak. Kalau anak malam itu pasti dibangunkan, ya jenengan jangan bangun pas subuh lah. Sebelum subuh bangun. Kalau anak itu ba'da subuh itu tidak mungkin anak ba'da subuh kalau di pesantren kok HP-nan kira ono, betul? Ngaji jenengan monggo lah. Mau Quran atau apa, barang satu halaman dan sebagainya. Saya langsung pergi ke pasar, wes karo mangkat ning pasar gawe zikir. Nah, ketika ini ketakwaan seperti ini yang nomor 2 ini dilakukan, kemudian Allah ngasih kerasan, Allah ngasih ilmu, Allah ngasih diangkat derajatnya ini anak, maka ini namanya jalur Ar-Rahim. Cetra, wela. Nomor pinter tadi? 4. Yang pertama adalah tidak terduga banyaknya. Terus apa? Berupa apa? Terus apa? Waktunya. Yang nomor 4 adalah tidak terhingga, tidak terkira lewat siapa. Betul? Lewat apa? Tak cerita, ini cerita beneran.
Cerita atau selesai? Cerita. Cerita. Saya ini termasuk orang yang ditegur oleh Allah. Seperti kayaknya dijewer. Lebih tepatnya adalah mungkin lebih dari sekedar dijewer. Kan jelas loh. Saya ini kan orang yang setiap harinya ya mau ngaji, ngaulat, ngaji dan sebagainya. Dan saya paham benar. Kalau ada orang ahli agama kemudian dia merunduk kepada orang kaya karena kekayaannya, kemudian dia mengharap sesuatu, maka sepertiga agamanya nopo hilang. Ada tahu hadisnya seperti itu? Lah saya itu kadang-kadang gerak kerasa. Jenengannya aku lagi bangun pondok kan, anu teko ning pondok nggawa Supra karo Pajero kan tetep beda. Ya betul atau tidak? Terus kemudian tamu datang antara Honda Jazz dengan Honda Beat kan suaranya jelas. Saya ini sebagai ustadz, saya sebagai kiai saja kadang-kadang ditegur sama Gusti Allah. Ternyata pada saat saya mengharap orang-orang kaya itu, ternyata yuk nggak bisa begitu tak wali istighfar Allah, astagfirullah. Salah saya Allah. Udah, saya itu mengharap hanya kepada Engkau yang Maha Kaya. Soal Engkau ngasih lewat siapa terserah Engkau. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Beli saya tanah. Karena tanah itu tambahannya sekitar 1,5 hektar. Ini yang pondok di Semarang, bukan yang di Ambarawa. Sekitar 1,5 hektar. Kemudian bayar pajaknya, bayar notarisnya itu sekitar 120 juta. Dan itu suratnya itu kalau segera tidak dibayar, itu kan surat ada expirednya tuh. Kalau surat tidak segera dieksekusi kan hangus tuh surat. Ya Allah, malam dimana saya besok surat itu sudah hangus, nek suruh ngurang dari nol lagi, kayaknya berat saya. Padahal ini mau bayar pajak aja kesulitan. Masya Allah, bingung. Wis lah, wis lagi karo Gusti Allah lah. Sak seneng iku karo Gusti Allah. Berhari-hari tinggal hari malamnya itu semoga lah ya Allah. Saya sudah tidak mengharap siapa-siapa. Karena saya sudah WA kepada orang-orang yang saya kira bisa, ternyata yo wonge padha mumete. Oh no. Wonge padha apa? Dalah Ustaz, ini selebar pandemi jenengane resisi. Apa mana? Akhirnya saya wis pokok lillahi ta'ala saja wis mulai hari ini saya benahi niatnya. Ya benar. Pokoknya jenengan pun sama ya Pak Bu rahimakumullah. Kalau memohon itu hanya kepada siapa? Meminta itu hanya kepada siapa? Kalau lisan ngobrol sama manusia, iya itu dohirnya. Tapi hati itu berharap rezeki kepada siapa? Dohirnya saja yang ke pasar. Tapi meyakini bahwa yang membagi rezeki itu siapa? Sehingga pada saat ada cancel itu nggak begitu sakit. Orang situ tuku, jadi nggak begitu sakit. Betul nggak? Tapi kalau menaruh harap rezeki kepada calon pembeli orang situ tuku rasanya apa? Nyer napa plong? Nyer. Maka mulai hari ini nek mengharap pembagian rezeki dari siapa? Allah. Wis, saya pun sama. Ngaji saya. Ngaji biasa. Oke, kalau dengar-dengar sesuk ya Allah. Sesuk ya Allah. Bagi saya sekarang sudah tidak ada bedanya. Manusia sudah tidak ada bedanya. Wis pokoknya kabeh sing ngek Gusti Allah. Pulang haji, tek keluar ya di masjid ya, keluar masjid. Itu ada orang hakul yakin, orangnya itu kalau ngaji apalagi pakai mobil, motor aja tidak punya, jalan kaki kalau ngaji kemana-mana. Di Semarang itu kan yuk treknya kan berarti jauh, wong kota besar. Dia kalau ngaji ke sana jalan kaki, kalau ngaji ba'da subuh kadang-kadang dia jalan sejak jam 3 malam begitu. Pokoknya dan tampilannya lusuh, bener-bener lusuh. Benar-benar lusuh. Orang yang hidup ya keluntang-keluntung kok ngono kae nang masjid. Kadang-kadang dicari masjidnya di mana juga tidak diketahui. Tiba-tiba itu ngasih. Saya kira pisang, Pak. Saya kira pisang. Kasih satu kresek plastik kresek itu ditali terus kemudian ditaruh di tempat yang biasa buat parkir makanan itu loh. Nah, kain itu yang kayak apa jenengane? Tas tapi kain ya, tas apa namanya itu, pokoknya itu tas biat buat nasi itu loh. Nah, terus ditali. Habis itu dia bilang begini, Ustadz, ini ada titipan dari Allah. Nah, saya bawa, tak masukkan mobil, abot pisang maling.
Napa? Pisang. Nah, pisang. Pergi saya terus iseng-iseng tak buka. Kok udah pisang? Ternyata duit, Bu. Duit. Nek segini kan 10 juta. Sak bindel itu. Itu tak itu 15 sih. 15. Saya langsung balik. Saya bilang sama santri yang tadi, balik ke masjid. Untung orangnya belum pergi, masih ngelundungi karpet dan sebagainya. Saya tanya, Mas, ini jenengan dari siapa? Dari Allah. Enggak, jenengan dititipi oleh siapa? Oleh Allah. Enggak, maksudnya jenengan itu kan bilang kok ke orang terus. Malah dia bilang begini, lah kan Ustadz sendiri kalau yang bilang kalau segala sesuatu itu dari Allah. Mati pura. Ya wes. Masya Allah. 150 juta. Orangnya pergi kemana-mana itu kadang, ya Allah, jalan kaki. Aku terus mikir, iki nek orang presentasi ke temannya yang kaya, presentasi ini penitipi paling 4 juta toh. Kalau dia milik sendiri, dia rumah aja ndak ada kok. Ngutang-ngutang nang masjid. Aku milih terus jojo sesuk-isuk wis dadi godhongan. Barang isu tak buka, ijek duit. Ini kisah nyata, fotonya masih saya kasih fotonya. Ya Allah, memang min haitsu la yahtasib. Ya Allah, lewat jalur siapa itu tak terduga. Maka jangan pernah mengharap manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmannya apa tadi jenengan sudah pahami, Ar-Rahimnya bagaimana tadi jenengan sudah pahami. Min haitsu la yahtasib. Udah 3 perbedaan itu yang dapat saya sampaikan. Semoga manfaat. Amin. Ya Allah. Tidak ada pertanyaan, tidak ada. Alhamdulillah. Ada atau tidak? Tidak ada, Masya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jenengan nek tindak teng Semarang, ya tindak teng Semarang. Saya itu sudah sampai sini, nek jenengan tindak teng Semarang, kulo kantun dikabari mawon. Siapa tahu bisa mampir nanti jadi sedulur gitu mungkin. Kalau saya tidak ada kan ya juga di sana ada santri-santri, ada keluarga dan sebagainya. Pokoknya dengan sedulur. Ada pertanyaan? Silakan. Perbedaannya ada berapa tadi? 3. 3 itu apa saja? Itu. Yang min haitsu la yahtasib Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Ar-Rahim. Ar-Rahim itu yang nomor 3 perbedaannya pada tadi min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib itu yang min haitsu la yahtasib ada berapa? 4. Ada yang nambahin menjadi 5. Ada yang menambahin jadi apa? 5. Tidak terduga-duga, tidak terhingga besarnya. Ya, ini agak mirip dengan yang pertama dengan jumlah, tapi ya bisa juga berbeda kan? Bisa sama, bisa beda. Berarti jumlahnya, terus apa lagi? Ya? Hah? Nah, terus apa lagi? Nya. Terus apa lagi? Nya. Terakhir nya. Jangan nek sing nyatet insyaallah. Yang tidak nyatet juga insyaallah kuat. Alhamdulillah. Saya paling tidak enak kalau ngaji di sini terlalu malam, ganggu tahajud jenengan. Wajah-wajah ahli tahajud semua di sini. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yakunu mazidah. Ya Rabb ya Rabb ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika 'anta kama thanaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma ij'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah
wa ahlana, seluruh anggota keluarga kami ya Allah, min ibadikas shalihin, min ibadikal muttaqin ya Allah, kami dan seluruh anggota keluarga kami ya Allah, min ahlil ilmi wal khair, menjadi ahli ilmu, ahli kebaikan ya Allah, menjadi ahli ilmu, ahli kebaikan ya Allah. Allahumma ij'al auladana wa auladil muslimina muhibbina li'ulumin nafi'ah wa likullil khairat ya Allah mundu sigharihim. Ya Allah, jadikan putra-putri kami dan putra-putri kaum muslimin wal muslimat cinta kepada ilmu, cinta kepada kebaikan sejak kecilnya ya Allah, sehingga mudah kami mendidik keluarga kami, sehingga mudah kami mendidik anak-anak cucu kami, karena sudah cinta kepada ilmu sejak kecil, karena sudah cinta kepada kebaikan sejak kecil ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal marzuqin, menjadi hamba-hamba yang kau anugerahi rezeki, rizqan halalan, rezeki yang halal, rizqan wasi'an, rezeki yang berlimpah, di ajlil ibadah, untuk bekal ibadah, untuk bekal ibadah di tanah air, untuk bekal ibadah sampai di tanah suci ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah doa-doa kami. Silahkan berdoa untuk hajat masing-masing. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu rahimakumullah, pengumuman ini atas permintaan dari beberapa jamaah. Kalau ngaji selalu saya rekam dan masuk di YouTube miliknya pondok. Nama pondoknya adalah doaq_tv. Jadi ini direkam, nanti pulang-pulang sudah langsung di share di YouTube. Ya, nanti jenengan nek dong pas kepingin buka saja silakan. Kalau audionya biasanya langsung dikirim di grup ya, di grup. Nah, kemarin yang saya share itu nomor saya sendiri. Ternyata saya tidak telaten buka IHP, luwih sregep admine. Nah, sehingga nek jenengan kepingin dapat audio ngaji setiap hari, jenengan catat saja nomor admin ini. Nah, itu tidak ada orang jualan apa-apa, pokoknya tiap dino ngaji dok. Ya, 0815 7745 665. Saya ulangi. Ya. 0815 7745 665. Saya ulangi sekali lagi. 0815 7745 665. Kasih tulisan admin Ustadz Riyad gitu. Nah, nanti jenengan WA kirimi audio setiap hari, nanti langsung dikirimi. Audio ngaji. Kali aja itu bisa buat menjadi amal jariah kami dan bermanfaat buat panjenengan. Tidak ada niat lain kecuali sebagai dakwah. Semoga manfaat dunia akhirat. Mohon maaf atas segala kekeliruan kesalahan ya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.